jangankan sama Mbak Maya lah istilahnya. Dia kan memang mantan istrinya Mas Dhani gitu. Kalau misalnya aku nemuin Mas Dhani sama perempuan lain, ya aku bilangnya Mas Dhani sok aja sama perempuan lain. Jangankan sama Mbak Maya istilahnya. Pasca Mulan Jameela akhirnya berterus terang meminta maaf kepada Maya Estianty, muncul berbagai tanggapan termasuk dari Ahmad Dhani sang suami. Berawal dari tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Mulan Jameela dengan berurai air mata membuat pengakuan mengejutkan. Lewat rekaman video yang diunggah Deddy Corbuzier ke jejaring sosial, Mulan ucapkan permintaan maaf kepada Maya. Bahkan Mulan mengaku sudah sekitar 3 kali mengirimkan permintaan maaf. Namun 3 kali pula permohonan maafnya dikabarkan ditolak Maya. Benarkah Maya begitu terluka hingga sulit membuka ruang maaf buat Mulan yang dulu pernah menjadi teman duetnya di Ratu? Lantas apa kata Dhani tentang permintaan maaf Mulan untuk Maya? Benarkah Mulan sama sekali tak meminta izin kepada Dhani untuk membuat pengakuan tersebut? Mau ngapain katanya. Yang tanya nih Mayanya. Mama ya nanya lewat ember. Saya bilang kalau ya saya mau ada niatan ya ngobrol lah ya. Saya bilang masalah itu kita baik segala macam. Dan sekalian mau bilang sama Mbak Maya kalau semisalnya selama ini saya punya salah. Saya pengen minta maaf gitu. Tapi pas setelah kejadian 2013 kecelakaan Doel September ya waktu itu. Ya secara refleks aku ketemu waktu itu sama Mbak Maya di rumah sakit gitu. Ya aku sempat nyamperin beliau, sempat mau meluk dengan ngelus-ngelus, tapi dia nggak mau. Nggak mau tuh? Dia nolak gitu. Menghindar, menjauh? Ya menghindar. Dari situ saya mulai berpikir, berarti mungkin saya belum dimaafkan. Setelah itu aku lebaran kemarin aku sempat WhatsApp kan. Aku sempat WhatsApp beliau minta izin lah gitu. Terus minta maaf, ada salah-salah selama ini. Dan gak direspon juga. Nah dari situ saya berpikir, wah ini kayaknya memang apakah memang Mbak Maya ini butuh saya untuk ngomong di media gitu. Tahu saya nggak tahu menahu tentang itu ya, nggak tahu menahu. Saya juga sangat menyayangkan juga kita nggak tahu motif di balik mereka berdua bikin video itu gitu. Saya nggak tahu juga. Saya nggak tahu motifnya apa gitu. Tapi udah klarifikasi ke Bang Mulan belum? Karena ini kan videonya udah nanya langsung belum? Enggak, saya nggak nanya saya. Untuk menanggapin haters juga nggak? Saya juga nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti kayak. Jangan-jangan Mulan dihipnotis, saya juga nggak tahu ya kan. Oh iya, jangan-jangan Mulan dihipnotis juga kan sampai bisa seperti itu kan. Sampai bisa nggak izin saya untuk bikin video itu dan diupload gitu kan. Saya juga nggak tahu apa Deddy udah izin sama Mulan upload itu, saya juga nggak tahu. Saya pikir kebahagiaan tuh bukan dari sendiri atau tidak, karena banyak orang yang berumah tangga tapi nggak bahagia. Ada orang yang tidak berumah tangga tapi bahagia. Jadi kebahagiaan bukan diukur dari sendiri atau tidak, karena buat saya hidup saya tidak pernah sendiri. Saya bersama Tuhan, saya bersama teman-teman saya bersama anak-anak saya bersama keluarga saya bersama teman-teman mesra saya juga. Jadi ya hidup nggak pernah sendiri. Sepertinya tak ada kata maaf. Itulah yang kini terjadi antara Maya dan Mulan. Tak ada lagi jalinan persahabatan antara Maya dan Mulan seperti masih di duo Ratu dahulu. Kini keduanya seperti berada dalam perang dingin. Dan pandangan bahwa Mulan merebut Dhani dari Maya seakan sulit terhapus. Meski Mulan sendiri yang tengah mengandung anak Dhani kala itu membuat pengakuan yang begitu mengejutkan kalau dirinya ikhlas dan rela membiarkan Dhani dan Maya kembali bersatu.
bilangnya Mas, jangankan sama Mbak Maya lah istilahnya. Dia kan memang mantan istrinya Mas Dhani gitu. Kalau misalnya aku nemuin Mas Dhani sama perempuan lain, ya aku bilangnya Mas Dhani sok aja sama perempuan lain. Jangankan sama Mbak Maya istilahnya. Nggak apa-apa kan aku masih bisa jadi temenan sama Mas Dhani. Ya aku sebagai seorang ibu lah pasti tersentuh lah Mas. Gak mungkin enggak gitu, pasti tersentuh. Dan aku sempat ngobrol serius sama Mas Dhani. Aku bilang, Mas, coba deh lihat gitu. Justru yang suruh membuka kepalanya Mas Dhani itu aku gitu. Coba dilihat. Kenapa sih nggak coba untuk memperbaiki? Sekarang tuh apa sih yang paling penting? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah saya kembali ke Bunda tuh, nggak mungkin ke Maya gitu kan. Maya kan usianya kan udah hampir 40 tahun kan. Saya daripada 40 tahun mendingan saya 20 tahun 2 orang. Ngerti kan? Ngerti maksudnya? Hah? Tapi kan masih cantik. Ya, saya lebih suka 20 tahun 2 orang. Anak-anak sebenarnya kalau mendukung banget, namanya anak nggak pernah mendukung 100%. Tapi kalau seandainya pun aku punya suami, ya mereka pasti mau nggak mau dukung. Tapi sebenarnya kalau kata-kata anak-anak, mereka maunya orang tua bersatu dan akur. Itu masalahnya, tapi kan nggak bisa. Video pengakuan Mulan yang diunggah ke media sosial mencuatkan teka-teki yang sulit terpecahkan. Inikah ungkapan ketakbahagiaan selama 6 tahun bersama Dhani? Ataukah sekedar cara untuk meredam cercaan haters yang terus menggulungnya di media sosial? Seperti yang diungkapkan pembaca mikroekspresi Lita Gading berikut ini. Selama 6 tahun perjalanan hidup aku sama Mas Dhani, banyak sekali hal-hal yang udah aku lewatin. Yang mungkin sepertinya masyarakat juga nggak perlu tahu lah. Ya banyak hal. Istilah kasarnya, ya lebih baik dia kembali sama ibunya anak-anak gitu. Kalau perebut, saya artinya berarti saya merebut barang. Mas Dhani itu bukan barang mati, benda mati. Dia punya pemikiran, punya otak, dia punya alasan kenapa akhirnya dia harus menikah sama saya gitu. Dan untuk karakter Mas Dhani seperti itu dan balik lagi ke karakter saya, nggak mungkin saya ngerebut Mas Dhani. Ya pasti sedih lah. Ini bilang anak saya. Ya terlalu banyak loh Mas. Terlalu banyak berita negatif saya dibilang. Saya dibilang pernah punya anak umur 14 tahun. Dan saya nggak ngakuinnya. Dan orang yang banyak yang percaya gitu Mas. Awalnya saya kayak pengen ngomong, tapi kayak buang-buang waktu gitu. Mungkin dia mengucapkan dengan minta maaf ya, memang minta maaf, tapi tidak betul-betul yang muncul dari dalam jiwanya dia gitu loh. Dengan banyaknya orang haters dia yang menghujat dia, apalagi dia dalam keadaan hamil, dia kan pasti secara psikologis bawaan hamil itu kan sensitif kan, lebih sensitif. Artinya ya udahlah, daripada saya terus dibully, saya lebih baik meminta maaf ke publik. Supaya apa? Supaya membuat simpati gitu ya, membuat simpati publik terhadap dia. Rasa empati, simpati itu dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa mendapatkan sesuatu pujian lagi dari para hatersnya gitu. Gak usah pakai harus nangis mengharu biru gitu, itu yang membuat kayaknya ada something wrong nih ke depannya mau ngapain gitu. Karena itu yang saya baca gitu. Nah aja lah, didiamkan aja kan udah sebenarnya udah teguran. Dengan dia mendiamkan itu kan teguran. Ya marah dong.
Meninggalkan hebohnya pengakuan Mulan yang rela Dani kembali ke pelukan Maya, marilah kita sisir Epy Kusnandar, pemeran Kang Mus dalam sinetron Preman Pensiun 3 yang tengah dibalut bahagia meraih gelar sarjana S1 setelah 26 tahun kuliah. Tapi benarkah di momen wisuda itu Epy Kusnandar pun berjumpa dengan istri pertamanya setelah 30 tahun berpisah? Epy Kusnandar kemarin akhirnya diwisuda sarjana setelah 26 tahun jalani kuliah. Bahkan Epy pun diwisuda berbarengan dengan anaknya sendiri. Lantas seperti apa reaksi Epy dan Karina ketika bertemu kembali dengan mantan istri pertama setelah 30 tahun bercerai dan tidak pernah bertemu?